Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak bisa hidup seorang diri karena kita pasti ada banyak keterbatasan. Dan ada kalanya kita punya pergumulan permasalahan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Oleh karena itu kita butuh orang lain dalam hidup kita. Saudara, bersyukurlah kita jika kita masih punya keluarga, masih punya teman, sahabat dalam hidup kita. Dan terlebih bersyukur, saudara, Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan. Dialah pertolongan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kehidupan kita ada kalanya menghadapi permasalahan yang ada kalanya kita tidak tahu bagaimana harus diselesaikan. Kadang permasalahan itu tidak signifikan, artinya tidak terlalu menentukan dalam hidup kita. Tapi ada kalanya ada permasalahan-permasalahan yang sangat menentukan hidup kita. Dan pada saat itu, saudara, kita tidak ada yang bisa menolong kita. Namun diri kita pun tidak dapat menolong kita. Namun bisa saja kita punya teman berkata kepada kita, kamu gak usah khawatir, percayalah kepada Tuhan. Tuhan peduli sama kamu. Saudara, ada pertanyaan dalam hati kita. Dari mana saya tahu Tuhan peduli dengan saya? Bukankah iman itu bukan sugesti? Iman itu harus ada dasar. Demikian juga dengan kita berkata saya percaya Tuhan itu peduli. Bagaimana saya mendasari iman saya bahwa Tuhan peduli dengan saya? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan ke-18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian sebelumnya dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes yang telah kita renungkan. Injil Yohanes menyampaikan siapakah firman. Bahwa firman itu ada di dalam kekekalan. Karena firman itu kekal. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dan tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan tanpa firman. Sesuatu yang luar biasa bukan? Ketika kita mengenal siapakah firman. Namun hari ini, kita merenungkan sesuatu yang melampaui ekspektasi kita. Kita bisa mengagumi betapa ajaibnya firman itu, betapa besarnya firman. Namun ketika kita masuk ke dalam bagian firman Tuhan ini, maka bagian ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini merupakan sesuatu yang melampaui ekspektasi kita. Namun itulah yang terjadi di dalam sejarah manusia. Oleh karena itu peristiwa itu adalah peristiwa yang terbesar di dalam sejarah manusia. Karena firman itu telah menjadi manusia. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kedatangan firman atau Yesus Kristus mengkonfirmasi kepada kita bahwa Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Agar kita menerima kasih karunia dan kebenarannya. Sudah ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, saudara, ini berbicara tentang firman itu merendahkan dirinya begitu rupa. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Namun dia telah menjadi bagian daripada dunia ciptaan. Meskipun dia tidak diciptakan. Dia menjadi manusia. Dan dia menjadi manusia dan dia tidak eksklusif dengan dirinya sendiri. Dia berada di tengah-tengah manusia. Hidup bersama-sama dengan manusia. Dia menjadi manusia yang sesungguhnya. Karena dia bisa haus. Dia bisa capek. Dia bisa tertidur. Dan dia perlu berjalan ke sana kemari. Dan kita mengetahui, saudara, melalui Injil, bahwa kehidupan Yesus Kristus, dia peduli kepada pergumulan manusia. Saudara, ini adalah ekspresi, penyataan bahwa Allah sesungguhnya sangat peduli dengan kita. Bahkan kepeduliannya begitu rupa sehingga dia rela. Yang maha besar itu, yang transenden itu, melampaui segala sesuatu. Dia rela merendahkan diri, sehingga dia imanen, tinggal bersama-sama dengan manusia berdosa. Dan dia tidak pernah berdosa. Disitulah saudara-saudara, jikalau dia rela merendahkan dirinya, mau tinggal bersama-sama dengan manusia, maka saudara, ketika kita percaya kepada dia, bahwa dia peduli kepada kita, maka iman percaya kita memiliki dasar yang sangat kuat. Karena didasarkan kepada apa yang dia lakukan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan terlibat dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Yang begitu limpah. Dan pada saat yang sama, saudara boleh mengenal kebenaran itu. Karena kasih karunia itulah yang membebaskan kita. Demikian juga kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Sehingga saudara, di dalam segala pergumulan hidup kita, kita mampu menjadi orang-orang menang di dalam melalui seluruh pergumulan kita. Karena dia yang peduli kepada kita. Dan terlibat dalam hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mau beritahu kepada kita bahwa kasih karunia di dalam Yesus Kristus itu melimpah-limpah. Saudara, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, siapakah Yesus Kristus atau siapakah firman? Itulah yang mendasari bahwa kasih karunia itu yang diberikan kepada kita melimpah-limpah dan tidak terbatas. Alkitab katakan, karena dari kepenuhannya. Saudara, maksudnya adalah Yesus Kristus adalah sesungguh-sungguhnya adalah Allah itu sendiri. Namun dia datang menjadi manusia supaya kita boleh mengalami limpahan kasih karunia Tuhan itu. Saudara, kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang tidak bersyarat. Pemberian yang bernilai yang kita tidak layak terima. Tetapi semata-mata karena belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya menerimanya. Bukan karena jasa saudara atau jasa saya. Bukan karena kebaikan saudara, kebaikan saya. Bukan karena prestasi saudara atau prestasi saya. Tetapi semata-mata Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Saudara, ada banyak dalam kehidupan kita yang orang lain membuat syarat supaya kita boleh menerima kebaikan orang lain. Namun kita bersyukur, Tuhan tidak memberikan syarat itu. Disitulah saudara-saudara, kita tidak perlu putus asa ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi kegagalan. Karena kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah melampaui akal budi kita di dalam Yesus Kristus bagi kita. Yang ketiga,
Saudara, firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa kedatangan firman atau kedatangan Tuhan Yesus membuat kita dapat mengenal Allah. Di dalam ayat 18 dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Atau dapat dikatakan, mengenal Allah dengan melihat Dia. Tidak ada. Karena firman Allah berkata, barang siapa melihat Allah secara hakikatnya, dia tidak pernah akan hidup lagi. Dia akan mati. Karena Allah dalam hakikatnya terlalu mulia karena kekudusannya. Sedangkan kita terlalu fana dan terlalu berdosa. Namun puji Tuhan, Allah yang adalah roh, yang kita tidak sanggup melihat dengan kasat mata kita, yang kita tidak sanggup kenali dengan akal budi kita, Dia datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah yang menyatakan Allah kepada kita. Sehingga saudara-saudara, di dalam Dia, kita mengenal Allah. Yang kita tidak sanggup mengerti, yang kita tidak sanggup pahami, namun di dalam Yesus Kristus, kita boleh mengenal Allah, bahkan kita mengenal Allah adalah Bapa kita di surga. Di situlah Tuhan mengatakan, jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah, kecuali Allah menyatakan diri kepadanya. Dan Allah menyatakan diri kepada manusia adalah melalui Yesus Kristus. Disitulah saudara, kita melihat kebenaran Tuhan. Disitulah kita melihat kasih karunia Tuhan. Disitulah kita melihat keindahan Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Biarlah kita yang sudah mengenal Allah, kita menghidupi kehidupan kita sebagai kehidupan yang indah. Kehidupan yang dikaruniakan Tuhan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan. Dan kita hidup memuliakan Dia. Karena kita mengenal Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena kami memiliki dasar ketika kami percaya kepada Engkau. Bahwa Tuhan terlibat dan peduli atas hidup kami. Yaitu ketika Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu datang menjadi manusia. Dan tinggal bersama-sama dengan umat manusia. Dan Engkau menyatakan, Engkau Allah yang peduli terhadap pergumulan manusia. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami orang-orang percaya boleh mengenal Engkau. Mengenal Allah, yang adalah Bapa kami yang di surga. Sehingga dengan demikian, kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Di tengah permasalahan sepelik apapun, jikalau Engkau rela menjadi manusia, karena Engkau peduli kepada kami. Engkau pasti peduli untuk segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.